Cincin Perintah Kaisar Naga bab 5030 hingga 5032. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Di dalam istana megah di benua Changsuan, Suan Nu sedikit mengernyit, merasa sangat cemas. Setelah sekian lama, Mo Qingyun masih belum juga datang. Tanpa bantuan keluarga Mo, tidak ada cara untuk menghentikan serangan Aula ke-8 kuil yang menginginkan benua Changsuan. Suan Nu, apakah para pembantu yang kamu panggil sudah datang? Jika kita terus menunggu, aku tidak tahu berapa banyak orang di benua Changsuan yang akan terkubur di tangan orang-orang kuil itu. Raja Dongmeng bertanya dengan cemas. Tunggu sebentar, sebentar lagi sampai, kata Suan Nu. Suan Nu, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Negara Dongmeng kita sekarang berada di bawah serangan kuil itu. Jika kita tidak menemukan solusi, negara Dongmeng kita akan musnah. Raja Dongmeng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang kamu inginkan? Ashnu bertanya. Karena kita bukan tandingan mereka, kita hanya bisa menyerah. Kita tidak bisa hanya melihat semua orang mati, kata Raja Dongmeng. Dasar pengkhianat, jika aku melihatmu menyerah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ashnu berkata, dan hendak mengambil tindakan. Baiklah, tidakkah menurutmu ini belum cukup kacau? Suan Nu berteriak dengan marah. Pada saat ini, tak seorang pun berbicara. Dan semua orang memandang Suan Nu dengan tenang, ingin tahu apa idenya. Namun, ide apa yang dimiliki Suan Nu? Mereka hanya bisa menunggu. Namun setiap menit dan detik, ada saja pembudidaya dari benua Changsuan yang mati. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, Suan Nu, mundur, mereka semuanya mundur. Apa maksudmu dengan mereka mundur? Suan Nu bertanya dengan bingung. Semua orang dari kuil telah menyerah. Mereka semua telah pergi dari benua Changsuan kita. Orang yang datang berkata, apa yang sedang terjadi? Suan Nu bertanya dengan senang. Aku pun tidak tahu. Orang yang melaporkan berita itu menggelengkan kepalanya. Ketika ketiga raja lainnya mendengar ini, mereka juga terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang di kuil tiba-tiba mundur. Begitu ya, pasti pembantu yang kutemukan itu. Dia pasti telah mengusir orang-orang dari kuil. Mata Suan Nu tiba-tiba berbinar. Tepat saat Suan Nu berbicara, tiba-tiba aura kuat mendekat dan kemudian perlahan mendarat di depan gerbang istana. Suan Nu, temanmu ingin bertemu denganmu. Pria yang membawa sentian dan yang lainnya berbicara dengan keras. Hahaha, itu benar-benar dia. Suan Nu sangat gembira dan berkata cepat, biarkan mereka masuk. Mo Qingyun memimpin sentian dan yang lainnya masuk. Setelah melihat Suan Nu, Mo Qingyun bergegas mendekat dan keduanya berpelukan erat. Qingyun, terima kasih banyak. Tanpa bantuanmu, aku khawatir benua Changsuan milikku akan sepenuhnya diduduki oleh orang-orang dari kuil. Kata Suan Nu, jangan berterima kasih padaku, aku tidak berkontribusi apapun, itu semua berkat sentian. Mo Qingyun menunjuk sentian dan berkata, siapa namanya? Suan Nu menatap sentian dengan rasa ingin tahu, dan mendapati bahwa sentian hanya berada di tingkat pertama alam dispersi keabadian. Tiba-tiba wajahnya dipenuhi keraguan. Jangan lihat alam budidayanya, dia sangat kuat. Penguasa Aul ke-8, yang berada di tingkat kelima alam dispersi keabadian, dikalahkan hingga takluk olehnya. Itulah sebabnya orang-orang kuil itu mundur dari benua Changsuan. Mo Qingyun tahu apa yang dipikirkan Suan Nu, jadi dia berbicara. Suan Nu, apakah ini pembantu yang kamu temukan? Aku melihat orang-orang dari kuil pergi, dan ini tidak ada hubungannya dengan pembantu yang kamu temukan, kan? Raja Dongmeng hanya melirik dan mendengus dingin. Mengenai kekuatan sentian dan kelompoknya, yang terkuat tampaknya hanya berada di puncak tingkat ketiga alam dispersi keabadian, yaitu Mo Qingyun. Alam budidaya Humazi dan sentian juga tidak tinggi. Jika hanya beberapa orang ini saja yang mengusir orang-orang di kuil, dia sama sekali tidak mempercayainya. Suan Nu tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tidak begitu mempercayainya. Lagi pula, alam budidaya orang-orang itu terlalu rendah. Awalnya dia mengira Mo Qingyun akan membawa para master keluarga Mo untuk membantu, tapi siapa sangka ternyata dia akan membawa kedua orang ini. Suan Nu, orang-orang dari kuil memang diusir oleh senior Sen ini, dan mereka bahkan mengalahkan penguasa Aula ke-8 dari kuil itu. Kita semua melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, itu tidak mungkin bohong.
Pria yang membawa Sentian dan yang lainnya ke sini segera mulai membuktikan berbagai hal kepada Sentian. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia sendiri tidak akan berani percaya bahwa seorang pembudidaya alam dispersi keabadian tingkat pertama dapat mengalahkan pembudidaya alam dispersi keabadian kelima. Apakah ini benar? Suanu sangat terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengambil uang mereka untuk menipu kita seperti ini? Seorang pembudidaya alam dispersi keabadian tingkat pertama mengalahkan seorang pembudidaya alam dispersi keabadian tingkat kelima hanyalah omong kosong. Raja Dongmeng berteriak pada pria itu. Wajah lelaki itu sedikit berubah, dan terlihat jelas bahwa dia sangat takut pada Raja Dongmeng. Bagaimana kamu akan mempercayainya? Sentian bertanya pada Raja Dongmeng. Mari kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, sehingga kita bisa yakin. Kata Raja Dongmeng. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, kamu berada di alam budidaya yang mana sekarang? Sentian bertanya. Aku berada di puncak tingkat kedua dari alam dispersi keabadian. Seiring berjalannya waktu, aku akan segera mencapai tingkat ketiga dari alam dispersi keabadian. Raja Dongmeng berkata dengan penuh bangga. Hancurkan. Namun, saat dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, Sentian tiba-tiba muncul di depannya dan menamparkan wajahnya. Raja Dongmeng tercengang, dan setelah sadar, dia hendak menyerang Sentian. Tetapi dia mendapati badannya seperti terpenjara oleh sesuatu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sentian menamparnya beberapa kali secara berturut-turut. Jepret, jepret, jepret. Bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Sentian bertanya sambil bertarung. Adegan ini membuat dua raja lainnya tercengang. Suanu juga menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya meskipun dia dipukuli sampai mati. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Raja Dongmeng tanpa kesempatan untuk melawan. Sentian, seorang pembudidaya di alam dispersi keabadian tingkat pertama, benar-benar melakukannya. Sentian, kamu sudah keterlaluan. Bukankah kamu bilang kamu akan membiarkanku menangani hal-hal yang sok pamer itu? Melihat ini, Humazi menarik Sentian menjauh, dan dia menyerang Raja Dongmeng ke kiri dan ke kanan. Humazi menamparkan wajah Raja Dongmeng lagi. Sentian dan Humazi keduanya berada pada level yang lebih tinggi darinya, tetapi di depan kedua orang ini, dia seperti anak kecil dan tidak punya ruang untuk melawan. Sentian, Tuan Hu, sudah cukup. Jangan pukul dia sampai mati. Melihat ini, Mo Qingyun buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Saat ini, wajah Raja Dongmeng sudah membengkak seperti kepala babi. Pria yang membawa Sentian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Ashnu tertawa tanpa rasa takut, hahaha, sekarang kamu percaya, jika wajahmu bengkak. Meskipun Raja Dongmeng sangat marah, dia juga mulai takut pada kekuatan Sentian dan Humazi. Sekalipun alam budidaya keduanya tidak tinggi, kekuatan mereka sangat besar. Benarlah bahwa seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya, dan dia tidak bisa menilai kedalaman laut dari ombaknya. Qingyun, bagaimana kamu bisa mengenal kedua master ini? Suanu bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kota harimau terbang, Mo Qingyun menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Mendengar ini, Ashnu tiba-tiba menjadi bersemangat, melangkah maju dan meraih tangan Sentian dan berkata, di kota harimau terbang, apakah kamulah yang menyelamatkan putriku dan orang-orangku? Putrimu. Sentian tercengang. Nama putriku Aisyah, kata Ashnu. Sentian segera teringat apa yang didengarnya dan mengangguk, ya, akulah yang menyelamatkan mereka dari kota harimau terbang. Terima kasih banyak, dermawan. Ashnu berkata demikian dan hendak berlutut di hadapan Sentian. Sentian mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat Ashnu, dan dia tidak bisa lagi berlutut. Hal ini membuat Ashnu semakin menghormati Sentian. Seseorang yang begitu muda dan hanya memiliki kekuatan tingkat pertama dari alam dispersi keabadian memiliki kekuatan yang tak terduga. Ketika Suanu mendengar bahwa Sentian telah menyelamatkan banyak orang dari benua Changsuan dari kota harimau terbang, dia langsung bersyukur. Hari ini, aku akan menghibur tamu-tamu terhormat kita di benua Changsuan. Kata Suanu. Ayo pergi ke Pulau Terapung. Kata Mo Qingyun. Aku tahu kamu ingin pergi ke sana, aku sudah menyiapkan orang-orangnya. Suanu tersenyum. Nona Mo,
Apa itu Pulau Terapung? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan melihatnya saat kamu sampai di sana. Tempat ini sangat indah, kata Mo Qingyun. Tak lama kemudian, semua orang keluar dari istana, dan Xuannu melihat ada 3 wanita di luar aula. Salah satunya adalah Huo Jingjing, yang dijaga oleh 2 wanita Humazi. Untuk mencegah Huo Jingjing yang arogan menghancurkan dirinya sendiri, Sentian menyegel meridian di badannya. Huo Jingjing sekarang seperti orang biasa dan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Siapakah ketiganya? Xuannu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Qingyun memperkenalkan mereka, tetapi ketika Xuannu mengetahui bahwa Huo Jingjing adalah putri Huo Zhao, ada api kemarahan di matanya. Huo Zhao dan anak buahnya membunuh begitu banyak orang di benua Changsuan dan merampok begitu banyak sumber daya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, di depan Sentian dan yang lainnya, Xuannu tidak bisa berbuat apa-apa pada Huo Jingjing. Bagaimanapun, Huo Jingjing ditangkap oleh Sentian dan yang lainnya. Dan dengan adanya Huo Jingjing, dia bisa mengancam Huo Zhao dan berhenti menimbulkan masalah di benua Changsuan. Semua orang terbang menuju Pulau Terapung. Dan tepat ketika Sentian dan rekan-rekannya menuju Pulau Terapung, penguasa Aula ke-8, Huo Zhao, membawa semua orang dari Aula ke-8 ke wilayah iblis. Huo Zhao berhenti di depan kota berwarna merah darah. Ini adalah wilayah kekuasaan Raja Erositulang. Huo Zhao menatap prajurit kerangka berdarah di tembok kota dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dalam sekejap, semua prajurit kerangka yang berdarah berubah menjadi bubuk. Siapa yang berani bertindak liar di kota Erositulangku? Hanya terdengar teriakan marah. Lalu seorang pembudidaya iblis kekar dengan sosok yang menakutkan muncul di tembok kota. Di belakangnya ada ribuan kerangka, masing-masing memegang pedang, dengan mata merah, tampak sangat menakutkan. Berhenti berteriak dan pergi sekarang. Huo Zhao berteriak dengan dingin. Melihat ini, Raja Erositulang sedikit bergidik dan cepat-cepat menyeringai, memperlihatkan giginya yang bersinar dingin. Jadi, kamu adalah penguasa Aula ke-8 dari kuil. Maaf karena tidak menyambutmu secara langsung. Mohon maafkanlah aku. Raja Erositulang langsung muncul di hadapan Huo Zhao, dan ribuan kerangka di belakangnya seakan lenyap begitu saja. Aku ingin tahu instruksi apa yang diberikan oleh penguasa Aula ke-8 kepadaku. Raja Erositulang bertanya, apa kamu ingin penguasa Aula berdiri di pintu dan berbicara denganmu? Sang tetua agung Aula ke-8 mengerutkan kening. Silakan masuk. Dengan lambaian tangan Raja Erositulang, gerbang kota perlahan terbuka. Huo Zhao memimpin semua orang dari Aula ke-8 memasuki kota. Huo Zhao tidak akan datang ke sini jika tidak ada tempat lain untuk dituju. Sebagai anggota ras dewa, dia paling memandang rendah pembudidaya iblis semacam ini. Banyak pembudidaya iblis seperti Raja Erositulang mengandalkan penyerapan energi jahat orang Mahtei untuk berlatih. Beberapa bahkan memurnikan Mahiyat menjadi boneka, dan bahkan memurnikan beberapa kerangka menjadi prajurit kerangka. Pembudidaya iblis macam ini adalah eksistensi yang paling hina di antara para iblis. Sebagai ras dewa yang sombong, mereka tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti itu. Namun sekarang, Huo Zhao harus memanfaatkan bakat dan posisinya tersebut. Sesampainya di aula utama kota Erositulang, Huo Zhao berinisiatif duduk di kursi utama, dan Raja Erositulang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekalipun dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani menyinggung orang-orang kuil. Raja Erositulang, jika aku memintamu menyerang benua Changsuan, apakah kamu yakin? Huo Zhao bertanya. Huo Zhao tidak dapat menyerang benua Changsuan sendirian sekarang karena putrinya masih di tangan Sentian, tetapi dia dapat meminta orang lain untuk melakukannya. Huo Zhao merasa tidak nyaman jika dia tidak bisa menghilangkan amarahnya. Tuan Aula Huo, meskipun kota Erositulang milikku juga memiliki 100.000 prajurit pemberani, namun jumlahnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan benua Changsuan. Raja Erositulang berkata dengan bijaksana. Kalau begitu, bersatulah dengan ras iblis atau ras binatang lainnya, dan kalian bisa membagi sumber daya benua Changsuan. Dan aku bisa memberimu 1 juta batu abadi untuk kota Erositulangmu. Bagaimana menurutmu? Kata Huo Zhao. Bersambung.